Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Girnandani dengan NIM 10519142, kelas IS4, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Komputer Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang enterprise arsitektur. Pertama, saya akan masuk tentang sejarah awal enterprise arsitektur. Agar lebih mudah memahaminya, kita harus tahu sedikit sejarahnya. Terkait sejarahnya sendiri, enterprise arsitektur dimulai pada tahun 1960-an. Kata ini lahir dari berbagai manuskrip arsitektur tentang perencanaan sistem bisnis atau Business System Planning (BSP) oleh seorang ahli atau pakar profesor yang bernama Dewey Walker. Menurut Enterprise Architecture Book of Knowledge, John Jahman, salah satu siswa Walker, membantu merumuskan dokumen tersebut ke dalam format enterprise arsitektur yang lebih terstruktur. Kedua pria tersebut juga bekerja untuk IBM selama waktu ini, dan setelah itu Jahman menerbitkan framework-nya atau kerangka tersebut di jurnal sistem IBM pada tahun 1987. Kerangka kerja enterprise arsitektur ini muncul sebagai tanggapan atas peningkatan teknologi bisnis, terutama di tahun 1980-an. Ketika sistem komputer baru saja berkembang di tempat kerja. Saat itu, perusahaan segera menyadari bahwa mereka membutuhkan rencana dan strategi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan teknologi yang pesat. Dalam hal itu tetap berlaku hingga saat ini. Strategi enterprise arsitektur modern seperti di tahun 2022 sekarang memperluas filosofinya ke seluruh bisnis, tidak hanya bidang IT saja. Ini juga dilakukan untuk memastikan bisnis selaras dengan strategi transformasi digital dan pertumbuhan teknologi. Enterprise arsitektur sangat berguna untuk bisnis besar yang mengalami transformasi digital karena berfokus pada menyatukan proses dan aplikasi lama untuk membentuk lingkungan yang lebih mulus. Selanjutnya, apa itu enterprise arsitektur? Enterprise arsitektur merupakan sebuah prinsip, metode, model yang koheren yang digunakan untuk perencanaan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Enterprise arsitektur ini mencakup inti-inti dari bisnis, teknologi informasi, dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang baik akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Enterprise arsitektur yaitu suatu cara atau proses yang mendefinisikan dan menggambarkan keadaan yang terbaik proses bisnis, teknologi, dan informasi suatu perusahaan yang sedang diimplementasikan atau pada waktu yang akan datang, serta dapat digunakan untuk mendukung berjalannya visi, misi, tujuan, dan strategi bisnis yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yaitu metode enterprise arsitektur. Di sini ada 4 metodenya. Dalam membahas enterprise pasti ada hal yang harus diketahui tentang macam-macam metode dalam perencanaan atau planningnya. Dalam sebuah arsitektur perusahaan sebagai framework yang dimana bisa tidak jelas karena masalah ini bukan individual, melainkan masalah mengenai tentang seluruh organisasi perusahaan. Yang pertama yaitu The Open Group Architectural Framework.
atau disebut juga TOGAF. TOGAF memberikan prinsip untuk merancang, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengatur arsitektur IT perusahaan. Kerangka kerja TOGAF membantu bisnis membuat pendekatan standar untuk enterprise arsitektur dengan kosakata umum. Standar yang direkomendasikan, metode kepatuhan, alat dan perangkat umum yang dijalankan, serta metode untuk menentukan praktik yang terbaik. Yang selanjutnya, The Zahman Framework for Enterprise Architecture. Framework Zahman ini dinamai dari salah satu pendiri asli arsitektur perusahaan, dan itu adalah metodologi IE populer lainnya. Ini mencakup 6 titik fokus arsitektur dan 6 pemangku kepentingan utama untuk membantu menstandarkan dan menentukan komponen dan keluaran arsitektur IT. Yang ketiga ada Federal Enterprise Architecture Framework. Federal Enterprise Architecture Framework ini diperkenalkan pada tahun 1996 sebagai tanggapan atas tindakan Klinger-Cohen yang memperkenalkan mandat untuk efektivitas IT di lembaga federal. Ini dirancang untuk pemerintahan Amerika Serikat, tetapi juga dapat diterapkan di perusahaan swasta yang ingin menggunakan kerangka kerja tersebut. Dan yang terakhir yaitu Gartner. Gartner di sini yaitu framework yang dapat digunakan untuk memodelkan sistem informasi. Gartner ini memiliki 3 bagian penting. Yang pertama yaitu bisnis arsitektur, yang kedua informasi arsitektur, dan yang ketiga yaitu teknologi arsitektur. Selanjutnya, apa itu fungsi enterprise arsitektur? Enterprise arsitektur dapat memberikan dukungan untuk mendesain ulang dan mengatur ulang, terutama selama perubahan organisasi besar, merger atau akuisisi. Hal ini juga bermanfaat untuk menambahkan disiplin organisasi dengan standarisasi dan konsolidasi prosedur untuk konsisten yang lebih baik. Jadi, tujuan utamanya enterprise arsitektur yaitu menyediakan framework, kerangka kerja, alat, dan perspektif untuk membawa atau bisnis dari kondisi yang saat ini ke status targetnya. Yang selanjutnya ada manfaat enterprise arsitektur. Yang pertama yaitu meningkatkan operasi perusahaan. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan operasi perusahaan. Ini menerapkan arsitektur perusahaan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada bisnis tentang bagaimana semua komponen IT bekerjasama secara efektif. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan komunikasi staf, menghilangkan solusi teknologi yang berlebihan dan tidak perlu, dan dapat meningkatkan return of investment pada solusi teknologi informasi yang telah diinvestasikan oleh organisasi. Yang kedua ada meningkatkan ketangkasan bisnis. Manfaat yang kedua ini adalah sebuah organisasi telah mengembangkan pandangan holistik dari infrastruktur IT-nya dan bagaimana semua bagiannya cocok di tim teknologi, akan dapat menyesuaikan keduanya dengan lebih cepat dan tidak terlalu mengganggu ketika mereka perlu menambahkan solusi baru atau membuat perusahaan pada solusi yang sudah ada. Hal ini karena tampilan arsitektur perusahaan memungkinkan tim IT untuk memahami bagaimana perubahan yang diusulkan dapat memiliki efek real di seluruh bisnis dengan cara melanjutkan untuk meminimalkan gangguan dan masalah lainnya. Yang terakhir, membantu tim IT. Manfaat yang terakhir ini yaitu membantu tim IT, terutama
dalam mendapatkan support dan dukungan pemangku kepentingan. Perencanaan enterprise arsitektur atau arsitektur perusahaan biasanya melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan di seluruh organisasi. Dan yang selanjutnya akan untuk penggunaan Archimate. Ya, selanjutnya kita lanjut ke penggunaan Archimate, aplikasi Archimate. Nah, dan ini adalah sebuah tampilan dari aplikasi Archimate itu sendiri. Pertama, saya di sini akan membuat sebuah file baru dengan seperti cari file new dan pilih yang MPT model. Dan ini adalah bentukan dari aplikasi Archimate-nya yang sudah membuat file baru. Di sini ada beberapa tabnya. Yang pertama di tab model, di sini ada strategi, ada file strategi, bisnis, application, technology and physical, motivation, implementation and migrasi, outer relation view, dan default view. Dan selanjutnya di tab yang di kanan saya ini adalah palette. Di sini ada beberapa tools, banyak. Dan ini adalah sebuah tools yang menghubungkan objek untuk merelasikan objek satu dengan objek yang lainnya. Yang kedua, dan di sini ada node elemen. Ini adalah grup visual group, dan ini yang kuning ini adalah sebuah objek yang berhubungan dengan bisnis. Ditentukan dengan warna kuning, dan di sini yang berwarna biru ini adalah objek yang berhubungan dengan application, dan warna hijau objek yang berhubungan dengan teknologi seperti device, smartphone, laptop dan lainnya. Dan di bawah ini ada properties, visualizer dan validator. Pertama, dan di sini saya akan membuat sebuah ini jual beli seperti di sini. Saya akan masukkan grup visual group. Di sini saya akan memakai grup visualnya 3, karena di sini saya akan memakai 3 objek bisnis, objek aplikasi, dan objek teknologi. Saya kesampingkan dulu, saya persatu dan saya rapikan. Dan di grup yang pertama saya akan menamakannya bisnis. Yang kedua aplikasi. Yang ketiga
Davis. Dalam bisnis ini saya akan memasukkan 3 aktor. Grafik saya akan datangkan kembali. Di sini akan membutuhkan 3 aktor. Sini saya akan menamainya toko. Saya akan copy aja biar cepat. Kedua ada admin, ketiga dan ketiga ada customer. Dan di grup aplikasi saya akan menambahkan application component. Dengan pembayaran sistem. Yang kedua pesan sistem. Nah, ini pesan sistem. Jadi seperti message email masuk gitu. Yang ketiga yaitu di grup device saya akan masukkan 2. Jadi yang pertama akan saya namai laptop atau desktop. Yang keduanya saya akan namai smartphone. Dan ini saya akan sudah membuat 3 grup bisnis yang akan saya saling hubungkan ketiganya. Dan selanjutnya saya akan menambahkan konektor untuk menghubungkan objek satu dengan objek yang lainnya. Ini saya akan pembayaran sistem akan saya samakan dengan admin dan laptop dan desktop. Selanjutnya pesan sistem ke customer, pesan sistem ke smartphone. Ke toko, admin ke toko. Kesalahan sedikit. Dan langsung kita lihat
visualisernya. Contohnya saya akan membuat pembelaan sistem, dan ini adalah jadinya di visualisasi ini kita akan mengetahui hubungannya antara pembelaan sistem berhubungan dengan admin, dan terus berhubungan dengan desktop, lalu dengan pesan sistem. Jadi visualisasi ini mengetahui relationship dari objek yang telah kita buat. Terus seperti di tab ini sudah masuk bisnis aktor, dan di aplikasinya ada pembayaran sistem, pesan sistem, dan teknologinya desktop dan smartphone. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.